Bukan buat pacar, karena aku tidak punya. Melainkan buat film yang satu ini, judulnya Bangsal Isolasi. Filmnya bagus, tapi sini deh tak ceritain. Assalamualaikum sedulur, matur sudah klik video ini. Balik lagi sama aku Nafa di Nyam Review. Ade Darmastria selaku sutradaranya bilang dari film ini dia tuh kepingin orang-orang lebih terbuka dengan situasi sosial sekarang, terutama kondisi di dalam penjara yang sebenarnya tuh gak seadil itu guys. Makanya dia bawa konsep dan ide cerita yang unik di film ini, yaitu tentang penjara khusus wanita. Nah, sinopsis filmnya tuh begini guys. Alah, kepanjangan. Intinya ini tuh bercerita tentang Weni, seorang jurnalis yang nyamar jadi narapidana di sebuah penjara karena pingin nyari tahu tentang kematian Ratna, adiknya. Nah, penjara itu punya sebuah bangsal terkutuk karena siapapun yang masuk ke sana itu bakal mati lur. Sebutannya adalah bangsal isolasi. Nah, ternyata kematian Ratna ini ada hubungannya sama bangsal itu. Ayo, kira-kira kenapa? Sumpah ya, aku kira tuh dia genrenya horor. Karena pas lihat di trailer kan ada setan-setannya kan. Yalah lur, ternyata horornya tuh cuma seuplik banget. Setannya aja tuh bukan setan. Ini sih lebih ke misteri thriller ya, walaupun gore-nya juga enteng banget. Ya sih, di awal kita disuguhi adegan-adegan yang berbau supranatural, tapi ternyata udah gitu doang. Kayak clickbait anjir jadinya. Menurutku film ini tuh cocok buat kalian yang suka genre detektif-detektifan. Karena dia punya plot twist yang berlapis alias nggak cuma satu doang, tapi nggak yang bikin mikir banget kok. Soalnya buatku selain alurnya ini gampang ketebak, konfliknya juga cetek. Makanya aku sangat menyayangkan dengan konsep dan ide seunik ini, tapi malah nggak ngepol eksekusi naskahnya. Padahal dari teaser dan trailernya tuh udah gokil menurutku lur. Tapi pas aku nonton, ini aku nungguin ya, mana nih adegan yang gongnya, mana nih adegan yang membuat adrenalinku memuncak. Gak ada. Aku nggak tahu ya, apa karena durasinya yang pendek, cuma sejam 16 menitan lah, atau karena storyline-nya yang nggak dalam dieksplornya. Setelah nonton, aku tuh kayak ditinggal dia, kosong. Gak bercanda, gak serius maksudnya. Ya serius tapi bercanda. Gimana sih? Kayak yang penting ini tuh inti ceritanya soal ini dan nanti plot twistnya ini. Maksudnya mereka tuh kayak berusaha ngasih puzzle tapi kepingannya nggak diulik dengan maksimal. Terutama background per tokohnya nggak terlalu dijelasin. Sejarah tubuhnya cetek, itu ngebikin ketika mereka ngelakuin sesuatu tuh alasannya kurang kuat. Tiba-tiba gini, tiba-tiba gitu. Screen time-nya lompat-lompat lur. Dia nangkep sih nangkep maksudnya apa, tapi kurang dapet emosinya. Atau memang dari sananya sengaja dibikin ngambang biar gampang dan main aman gitu. Ya menurutku sih sayang banget ya. Selain itu juga kebanyakan ceritanya dijelasin lewat dialog yang mana secara teknis juga nggak jelas, baik itu dari audionya maupun dari pelafalan aktornya. Apa aku yang budek apa gimana ya? Karena beberapa adegan tuh aku kudu ekstra fokus ini sampai merengut-merengut buat nangkep itu tuh ngomong apa. Meskipun pakai tata bahasa yang baku, ini aku nggak masalah sih sebenarnya. Tapi minimal jelas lah ya ngomong apa. Menurutku yang bisa menghidupkan film ini tuh cuma dua. Pertama, Wulan Guritno. Dia memerankan tokoh Bella yang ceritanya tuh ketua geng di penjara situ. Acting dia tuh yang paling oke lur. Emosinya dapet, actionnya juga ya nggak usah ditanya lah ya. Cuman ya tetap karakternya ngambang. Ya masa aku tahu ternyata dia napi human trafficking dari baca sinopsisnya. Di filmnya nggak dijelasin coy dia masuk penjara kenapa, padahal hitungannya dia adalah tokoh utamanya juga. Yang kedua jelas Kimberly Ryder. Sebagai comeback, not bad lah ya. Acting berantemnya lumayan seru, ekspresi dia di beberapa scene juga dapet. Cuman pelafalan dialognya suka dragging dan rada kurang artikulasinya. Dan anehnya kenapa dia nggak mirip sama adeknya sih? Kok karena beda bapak ibu? Kalau nggak ya bisa lah ya si Ratnanya nih dibikin rada bule. Maksudku biar dari segi penampilan penonton juga yakin, oh ini
mereka kakak adik. Terus alasan kenapa Ratna jadi napi adalah salah pergaulan. Tapi nggak jelas juga dia salahnya kenapa. Nyolong mangga tetangga apa? Tapi aku bukan spoiler ya. Masalahnya ini tuh dikasih tahu sama case-nya sendiri sewaktu interview di satu video. Alias di filmnya tuh nggak dijelasin coy. Bisa-bisanya dari awal sampai akhir itu aku nyari jawaban kenapa si Ratna bisa masuk penjara, tapi nggak nemu guys. Ada pelit banget info deh. BTW aku selalu salfok sama Davina Jamasir yang memerankan Yanti. Dia tuh bestie satu selnya Weni kan ceritanya. Nah aku heran Lur, bisa-bisanya di penjara dia tuh cakep terus. Padahal si Weni tuh udah dibikin sekucel mungkin. Ya meskipun tetap cantik ya, tapi minimal rambutnya itu dibuat kusan tidak terawat. Nah itu si Yanti, Masya Allah rambutnya on point kayak selalu catokan. Tapi alasannya kenapa aku mengira ada kaitannya sama plot twistnya sih. Cocok logi doang padahal. Kalau aktor lainnya sih aku nggak terlalu kepincut ya. Kurang suka sama aktingnya. Beberapa pemain tambahan kayak sipir-sipirnya itu astagfirullah. Kayak cuma yang penting dialog. Flat banget say. Kalau ngomong sehari-hari emang pada sekaku itu Iya itu set waktunya 90-an dan bahasanya formal. Tapi yang gak gitu juga, keles. Bisa lah sutradaranya mengarahkan sedikit biarpun ekstras, tapi kalau aktingnya bagus kan bakal berpengaruh baik juga ke keseluruhan filmnya. Jangan disepelein. Ada tuh satu adegan yang bikin canggung banget karena aktingnya tuh kayak sekedar acting. Tiba-tiba teriak bang. Kaget tahu ya Allah. Itu si Adit tuh yang maranin Ibrahim Rishad. Kecil aku Lur. Udah gitu tektokan dialognya. Astagfirullah itu gregetan, lelet banget. Terus kan dia jadi sipir cowok di sana. Tapi kayak nggak guna. Ya minimal ada action gelut-gelutnya kek. Atau aku kira dia tuh bakal berkorban demi si Weni. Misal, ya meskipun storyline dan pengadeganannya kurang, tapi dari segi artistik aku suka. Terutama set tempatnya Lur. Itu lokasinya di Benteng Vanderwyk Gombong. Halo sedulur Kebumen, ada nggak nih? Sebagai orang Banyumas, tetangganya Kebumen, aku bangga sih Lur. Selain unik dan mencuri perhatian, setnya itu berhasil kasih vibes yang mencekam dan mengerikan Lur. Karena kan itu bangunan tua ya, umur 200 tahunan kalau nggak salah. Yang nggak diapa-apain udah bikin merinding Lur. Apalagi dikasih efek berkabut ditambah lighting yang suram. Wah, itu kerasa sih seremnya. Aku sangat apresiasi untuk pengambilan dan pembangunan set lokasinya. Gak kebayang sih se-effort apa itu debu dan sawang di mana-mana di sana. Terus didukung juga sama pergerakan kamera yang cukup bervariasi. Shotnya juga nggak cuman itu-itu doang. Terus scoringnya juga ya oke lah ya, bisa membangun suasana. Ketika lagi dramatis, ketika lagi action, lagi tegang-tegangnya itu bisa. Plus nggak ngeberisikin kuping. Not bad. Overall aku salut sama tim produksinya berani melahirkan cerita yang beda dari kebanyakan. Jadi aku kasih ratingnya 5,5 dari 10. Tapi aku nggak bisa masukin ke kategori film horor kayak biasanya ya Lur. Ya, karena jatuhnya ini bukan film horor. Buat yang udah nonton filmnya, gimana nih menurut kalian? Ratingnya berapa? Tulis di kolom komentar. Thank you udah nonton sampai selesai. Like, share, subscribe, dan nyalain notifikasinya biar kalian bisa update terus sama video baru kita. Dukung kita juga lewat Saweria biar aku bisa terus kasih review jujur ke kalian. Linknya ada di description box. Dan jangan lupa gabung grup Telegram Sinlas karena kita di sana bisa ngobrolin banyak hal seru, bisa review film, bisa cerita-cerita konspirasi atau sharing pengalaman horor. Kalian bisa scan barcode-nya di akhir video nanti. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.